Kembali di Top News, pemirsa, pasca bentrok dua ormas kepemudaan di Medan, Sumatera Utara yang menewaskan 2 orang kemarin, kericuhan kembali terjadi hari ini. Kericuhan terjadi di kawasan Lapangan Benteng, Kota Medan. Polisi menangkap sejumlah orang yang berkonvoi dengan membawa senjata tajam dan senjata tumpul. Bahkan seorang koordinator pemuda tertangkap membawa senjata api jenis airgun. Massa yang berlaku anarkis sempat melawan polisi. Polisi kemudian mengamankan sejumlah oknum anggota organisasi kepemudaan yang dianggap sebagai provokator. Tidak hanya di Lapangan Benteng, Kota Medan, polisi juga melakukan sweeping di seluruh penjuru kota. Dengan pasukan penuh, polisi berhasil menangkap sejumlah kelompok organisasi kepemudaan yang membawa senjata tajam. Senjata tajam diamankan dari kelompok massa yang hendak menghadiri pelantikan kepengurusan Ormas Kepemudaan di Lapangan Benteng, Kota Medan. Guys. Polisi terpaksa bertindak tegas pasca bentrokan antar 2 ormas kepemudaan di Medan yang menewaskan 2 orang kemarin. Kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan tidak akan mengajukan pra-peradilan terkait penetapan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Pihaknya akan menunggu hingga kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Ditemui di Jakarta, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, mengaku pesimis menang bila mengajukan pra-peradilan penetapan Jessica sebagai tersangka, mengingat polisi telah memiliki 2 alat bukti kasus pembunuhan Mirna. Yudi menegaskan pihaknya sudah memiliki langkah hukum tersendiri untuk membuktikan apakah kliennya yang menuang sianida di kopi Mirna. Yudi menyesalkan tindakan intimidasi yang dilakukan Kombes Krisnamurti saat pemeriksaan terhadap Jessica. Memikirkan untuk langkah selanjutnya menempuh jalur hukum, misalnya pra-peradilan. Karena saya pandang begini, kalau kita menempuh pra-peradilan, itu di Perkap Kapolri itu 1 laporan polisi itu sudah dianggap 1 alat bukti. Lah, yang dipermasalahkan di pra-peradilan kan 2 alat bukti, biasanya kan begitu. Secara hukum nanti 1 alat bukti lagi kan adanya bukti mayat atau matinya Mirna. Jadi 2 alat bukti sudah terpenuhi, kalau pra-peradilan pasti kalah. Kemarin itu sebelum ditetapkan tersangka, itu dipanggil di ruangannya untuk didampingi oleh rekan saya. Diintimidasi, saya punya bukti, bla 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 bla, kamu sebaiknya ngaku supaya hukumanmu ringan, kamu nggak ngaku hukumanmu berat. Loh, itu kan intimidasi, hukumannya berat, sekian tahun gini-gini. Banyak orang yang tahu di sana, banyak polisi-polisi. Itu namanya intimidasi, tidak boleh. Sementara Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Edi Hasibuan, mengingatkan agar penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh melakukan intimidasi dan memaksa Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Polisi dapat menggunakan lie detector jika merasa Jessica berbohong. Tidak boleh memaksa dia untuk mengaku, tidak boleh demikian. Itu adalah hak dia, itu mengaku atau tidak. Tetapi tugas polisi adalah jika polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka, maka polisi punya kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, ya, agar nanti kasusnya akan semakin jelas, ya. Saya kira nggak salah juga apabila misalnya polisi menggunakan lie detector. Pasca penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka kematian Wayan Mirna Salihin, pihak keluarga Mirna enggan berkomentar. Rumah orang tua Mirna di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara tampak sepi.
Pihak keluarga enggan memberikan komentar mengenai penetapan Jessica sebagai tersangka. Pihak keluarga yang keluar dari dalam rumah orang tua Mirna menutup rapat kaca mobil mereka dan tidak mau memberi keterangan kepada media. Salah satu pembantu rumah tangga keluarga Mirna menyebutkan ayah Mirna, Dermawan Salihin, sedang tidak ada di rumah. Sebelumnya, ayah Mirna sempat menyampaikan kepada media mengenai kecurigaan dirinya terhadap Jessica. Namun hingga saat ini, Dermawan Salihin enggan memberikan keterangan pasca Jessica ditahan pihak kepolisian. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan. Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum. Dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara, kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti, ada nggak? CCTV nggak ada berarti Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon Pak? Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda tetap di Metro Malam. Setelah 14 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Polda Metro Jaya menahan tersangka Jessica Kumala Wongso. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Clara Alverina. Ya Clara, bagaimana tadi proses akhirnya Jessica ditangkap atau ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ya Nabil, Jessica Kumala Wongso malam ini resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penahanan ini sudah resmi dilakukan mulai tadi malam pukul 10:30 dan akan diberlakukan hingga 20 hari ke depan. Hal ini tadi dinyatakan secara resmi oleh Kombes Pol Krisnamurti. Krisnamurti tadi menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso sudah berakhir, namun bisa saja akan dilanjutkan untuk besok. Dan dari pemeriksaan hari ini, Jessica menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan statusnya sebagai tersangka. Dari pemeriksaan ini, Kombes Pol Krisnamurti tadi sempat mengeluhkan dari pernyataan dari Jessica Kumala Wongso yang sempat tidak inkonsisten karena Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik
di Reskrimum Polda Metro Jaya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun dari pemeriksaan tersebut Jessica Kumala Wongso pernyataannya sempat berubah-ubah dan inkonsisten. Dan selain itu Kombes Pol Krisnamurti juga menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan apa yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak sesuai. Oleh karena itu dari tim di Reskrimum Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso ini. Dan tadi juga secara resmi Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa ada dua alasan, yakni alasan subjektif dan juga alasan objektif mengapa akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan. Yakni secara subjektif alasannya karena dikhawatirkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini mengulangi perbuatan yang sama, dikhawatirkan juga Jessica Kumala Wongso ini melarikan diri. Selain itu juga ditakutkan tersangka berusaha menghilangkan alat-alat bukti. Nah, selain itu secara subjektif, secara objektif, Kombes Pol Krisnamurti juga menyatakan bahwa untuk gelar perkara ini masih dibutuhkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti. Untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya. Malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Ya. Penahanan berlaku untuk 20 hari. Ya, 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan, kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Ya, Nabil, pemeriksaan Jessica Kumala Wongso selama 14 jam ini Jessica ditemani oleh 3 penasehat hukumnya, dan usai pemeriksaan tadi sekitar pukul 10:30 malam Jessica Kumala Wongso keluar dari ruang penyidik dengan muka yang lesu dan tertunduk. Tidak seperti biasanya, karena seperti yang kita tahu Jessica Kumala Wongso ini dikenal sebagai sosok yang ramah dengan media dan kerap menebar senyum. Namun kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Jessica tertunduk dan langsung menuju ke ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda di studio, Nabil. Baik, terima kasih. Saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Oke, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacara